Dengan istri baru saya boleh buat anak baru, tapi kalau uang habis, macam mana saya nak buat uang? Jangan coba-coba berurusan dengan uang. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam warisan saja Allah handle sendiri. Kalau Allah handle, tak ada yang boleh komplain lagi. Kenapa? Karena Allah tahu uang ini apa? Sensitif. Allah yang cipta manusia, Allah lebih tahu. Berapa banyak orang gaduh pasal wallahu a'lam. Saya kira macam itu. Zakat itu dihitung dari apanya? Mungkin mufti-mufti saya mungkin yang tak paham tasawurnya apa. Tapi zakat pendapatan itu saya pernah berdiskusi dengan beberapa orang. Dia pun setuju di dalam Syafi'i tak boleh ini, mungkin di mazhab-mazhab yang lain. Cukai pun sudah banyak tuan. Masih terus Anda nak ambil daripada zakat. Tak ambil semua saja. Ambil semua uang saya. Sudah ambil cukai, ambil zakat pula. Ini cukai kewajiban negara, Habib. Zakat kewajiban. Tapi bagaimana adik? Contohlah kan ada hukum kan apa? Khilaf atau yarfa'un khilaf. Adakah kalau wilayah dah sudah keluar fatwa macam tu, jadi adakah wajib tu kita ikut ataupun masih lagi ada rukhsah? Saya tak tahu, yang namanya mufti itu tidak ada mewajibkan. Mufti itu di antara perbezaan antara mufti dan qadhi. Hukum mufti tidak membuat wajib, berbeda dengan hukum qadhi. Hakim itu kalau sudah cakap A, Anda kita lakukan. Kalau tak, hakim boleh ambil polis untuk mewajibkan Anda mengambil itu. Berbeza dengan mufti tak wajib, ikhtiaron saja daripada Anda. Yang ada itu hukmul hakim yarfa'ul khilaf, bukan hukmul mufti yarfa'ul khilaf. Dan itu pun hanya sesuai untuk negara macam Malaysia. Kenapa? Karena negara Malaysia ini negara Islam. Wallahu a'lam tak sesuai dengan negara Indonesia, karena bukan negara Islam. Saya pun minta maaf dengan yang tengok ini, tapi memang kenyataannya seperti itu. Karena asasnya bukan asas Islam. Maknanya itu kalau macam Malaysia hakim tu sultan negeri ya? Macam itu. Hakim cakap dalam mazhab ini agung ini cakap buat selesai, tak ada khilaf lagi. Mufti tak. Yang saya tahu semacam itu. Dan itu hanya sesuai kalau apa? Negara Islam. Berbeza kalau negara ini yang negara tak Islam, yakni asasnya tak Islam. Maka negara Islam adalah negara yang didirikan dan dibaiat ala iqamati syariah. Itu namanya negara Islam, bukan negara yang penduduk Islamnya itu ramai. Wallahu a'lam bukan itu. Atau negara yang diperbolehkan untuk melakukan macam syiar-syiar Islam. Anda boleh sholat, Anda boleh zakat. Tapi adalah negara Islam adalah negara yang didirikan dan dibaiat pemimpinnya untuk iqamati syariat Islam. Dan wallahu alam, saya kira di Malaysia macam itu kan. Agung dibaiat, disumpah untuk menjaga Islam kan. Saya tak tahu di Indonesia disumpah untuk menjaga konstitusi negara. Syiar. Iya macam itu. Di Indonesia tak ada macam itu. Saya kira tak ada. Wallahu alam ya. Mungkin saya salah. Tapi yang saya tahu tak ada. Bukan hanya Indonesia, di negara-negara Islam pun tak ada macam itu. Negara-negara Arab pun, negara Jordan, negara Mesir, Pakistan mungkin masih ada. Yang biasa biologi sebagai negara Islam, Pakistan, Saudi. Saudi ya. Yang biasa disebutnya. Betul. Negara Islam. Kelihatannya Saudi sudah sampai akhir hayatnya negara Islam. Kejap lagi sudah hilang itu. Berlanjut biologi negara Islam. Karena itu Pakistan saya kira masih negara Islam, karena memang sebab dia berpisah daripada India. Nak bangun negara Islam. Karena ini penting, karena akan banyak orang-orang hukum hakim yarfa'ul khilaf. Nanti cakap Trump pun hakim, cakap yarfa'ul hadi habalah. Nanti ada lagi Ratu Elizabeth hukum hakim, hakimah ini yarfa'ul khilaf. Kadang-kadang seperti itu tak. Syariat Islam, hukum negara Islam, hakim di sini adalah hakim Islam. Jadi tak ada makna yang tidak dibaiat atas syariat Islam. Kemudian cakap pasal khilaf di dalam masalah Islam. Saya kira macam apa namanya? Tak pantas. Tak pantas.
apa-apa cakap macam ini. Ya memang realitinya macam ini. Wallahu a'lam ya, realitinya macam ini. Ini kalau memang kita nak jujur dengan diri kita. Yang di Malaysia yang dirujuk sebagai negara Islam siapa? Pakistan dan Pakistan, Saudi Arabia. dua itu saja ya. Nomor biasa. Negara Islam ada lagi, negara Arab tak ada. Yang Saudi saja. Yaman, wala Mesir. Selalunya negara yang berhaji ya. Jordan pun masih Ya. Jordan pun ada Islam sebab dia Royal Kingdom. Saya tak. Jordan. Saya ada di rujuk. Jordan tak ada negara Islam. Pemiliknya Islam ya. Islam maknanya beragama Islam. Atau mungkin saya lebih ekstrim, menisbatkan dirinya ke Islam. Iya. Itu berbeza sebenarnya. Iya. Banyak orang menisbatkan dirinya ke Islam tapi dia bukan Muslim. Seperti banyak ulama mengatakan Ibn Sina, filosof apa? Islami, yunsabu ilal Islam. Apakah dia Muslim? Wallahu a'lam. Paham ya? Kalau kita nak real, kalau lebih dalam cakap pasal ini bahaya. Oke, faslun. وتجب زكاة الفطر بشروط إدراك غروب الشمس ليلة العيد وأن يكون مسلما. Sekarang kita akan berbicara tentang zakatul fitr. Zakatul fitr ini juga dinamakan zakatul badan. Zakatul badan. Dan zakatul fitr ini mempunyai dua sebab. Apa sebabnya? Idraku juz'in min lailatil min Ramadan wa juz'in min fitr min Syawal. Juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Ketika itu wajib. Karena itu kalau ada bayi lahir, tengok ya. Kalau ada bayi lahir setelah matahari tenggelam 29 Ramadan, maknanya masuk tanggal 1 Syawal, masih malam takbir. Kalau ada bayi lahir malam takbir, tak wajib zakat. Tapi kalau ada orang mati malam takbir, wajib zakat. Kenapa? Karena syaratnya zakat fitir idraku juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal, mendapatkan sedikit daripada Ramadan dan sedikit daripada Syawal. Bayi yang lahir ketika malam takbir hanya mendapatkan sedikit daripada Syawal, tapi tak dapat sedikit daripada Ramadan. Orang mati ketika maghrib, ketika malam takbir, dapat dua. Wadah? Jahit. Kalau lahir sebelum buruk, Tak apa-apa, karena dia dapat dua, sedikit daripada Ramadan, sedikit daripada Syawal. Tapi orang mati sebelum maghrib, tak wajib. Terbalik sekarang. Terbalik. Watajibu zakatul fitri. Ayo, baca. Watajibu zakatul fitri bisyurutin idraku ghurubi. Zakatul fitri di sini juga dinamakan apa? Zakatul badan. Zakatul apa? Badan. Ayo. Idraku ghurubi syamsi lailatul 'id wa an yakuna musliman. Idraku ghurubi syamsi lailatul 'id. Bukan hanya ghurubi syamsi lailatul 'id, bal juz'in min Ramadan kadalik. Harus ada juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Lah, ketika nanti saja sudah. Harus mendapatkan dua. Juz'in min Ramadan wa juz'in minal aid. Aywa. Wa an yakuna musliman. Wa an yakuna musliman. Wa an yakuna, so tengok di syaratnya al-mukhraj anhu. Maknanya yang dikeluarkan, bukan yang mengeluarkan, tapi yang dikeluarkan. Karena orang kafir boleh jadi wajib mengeluarkan zakat fitri bukan untuk dirinya, tapi untuk siapa yang dia tanggung. Karena tolak ukurnya, siapa yang wajib dinafkahi, itulah yang wajib dizakati. Anda wajib menzakati diri Anda, dan Anda juga wajib menzakati siapa yang wajib Anda nafkahi. Anda wajib menafkahi istri, anak, orang tua. Itu juga yang wajib Anda zakati. Dikecualikan beberapa. Di antaranya istrinya ayah, bukan mak Anda.
istrinya ayah. Ayah anta menikah banyak, atau mungkin dia menikah banyak. Ibu anda wajib anda zakati, tapi madunya ibu. Jadi ingat piramidi kalau madu tiga. Madunya ibu anda wajib anda nafkahi, tapi tak wajib anda zakati. Nafkah wajib ya? Nafkah wajib. Nafkah wajib. Tapi zakat tak. Jadi, wa aliyakuna musliman. Makna musliman di sini adalah mukhraj anhu, yang dikeluarkan, bukan yang mengeluarkan. So tengok di syarah, ammal mukhrij faqad yakunu kafiran. Yang mengeluarkan zakat itu mungkin jadi, boleh jadi dia adalah orang kafir. Kenapa? Li'annahu yalzamuhu fitratu nahwi qaribihi wa abdihi muslimin. Karena boleh jadi dia itu wajib untuk menafkahi kerabatnya. Ayahnya kafir, anaknya muslim, ibunya juga, ayah emaknya juga muslim. Dia tak wajib zakat, tapi dia wajib menafkahi anak dan orang tuanya. Istrinya juga kafir, tak wajib untuk menzakati istrinya, tapi wajib menafkahi istrinya. Wajib menafkahi, ini juga mustafna. Wajib dinafkahi tapi sekejap lagi saya tengok. Wa an yakuna musliman. So tengok. Li annaha tajibu awalan alal muadda. So tengok. Falau aksara zaujul hurratil musirah lam yalzam hal ikhraj. Laki-laki miskin menikah dengan perempuan kaya. Malam zakat tak ada uang laki-laki ini, perempuannya miliarder, kemana-mana pakai Alphard. Laki-lakinya ini pakai apa? Besikal itu pun pinjam kawan pula. Dia tak punya apa-apa. Macam mana? Apakah suaminya, apakah istrinya yang kaya wajib untuk mengeluarkan zakat dirinya sendiri dan zakat suaminya? Tak wajib. Wadah. Jadi la yalzamu zawj ikhraju zakati zaujatihil musirah. Tak wajib. Karena istri itu ratu, dia tak wajib apa-apa, wajib ditilam saja. Habis, ada orang tanya non muslim. Iyalah jelas-jelas orang. Kalau sapi tak mungkin tanya. Dia ni non muslim yang datang ke masjid lah. Dia tanya kalau dia masuk Islam. Jadi zakat fitrah dia tahu tentang zakat fitrah. Dia kata siapa yang perlu keluar, saya apa ataupun ayah dia belum muslim lagi. Jadi dia termasuk masalah ni. Kalau dia kaya, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kan sekejap dulu. Syaratnya masih belum selesai. Yang pertama harus dapat juz'un min Ramadan wa juz'un min Syawal, dan dia harus muslim. Dia muslim tak? Belum. Dia belum lagi, masih belum wajib zakat maknanya. Kalau dia belum muslim tidak wajib zakat dari awal. Tak apa-apa, Anda tak wajib zakat, berbahagialah. Tapi kalau Anda mati sebelum Islam, udah jahannam wa bi'sal masir khalidina fiha madaman di samawati wal ardh. Jika dia muslim, jadi yang wajib itu tak ayahnya juga. Belum tentu. Seorang ayah belum tentu wajib menafkahi anaknya. Begitu pula seorang anak belum tentu wajib menafkahi ayahnya, kecuali dalam beberapa case. Anaknya masih kecil atau tak bisa kerja, ayahnya juga. Mungkin seorang anak tidak wajib menafkahi ayahnya, kecuali ayahnya ini sebenarnya syaratnya lebih mudah lagi. Bukan ayahnya tak bisa kerja, tak mau kerja. Ayahnya boleh kerja saja, tapi saya tak nak. Saya ingin Anda nafkahi saya. Anaknya kena kerja. Anaknya tak boleh tolak untuk menafkahi ayahnya. Kenapa? Wasahibu ma fid dunya ma'rufa. Bahkan kalau ayahnya minta menikah lagi, dengan catatan
maknya yang pertama sudah tak ada ya nih. Arwah maknya sudah tak ada. Nak, saya nak menikah lagi nak. Wajib anaknya menikahkan ayahnya. Cari perempuan. Mungkin janda-janda yang apa? Kena tentang infak. Bayar apa semua. Bayar apa semua kena. Kenapa? Karena seperti itu. Kalau tidak seperti itu nanti apa ya? Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita wasahibuma fid dunya ma'rufah. Karena tidak menikahkan ayah itu tidak menikahkan itu kejam. Anda belum tahu Sarfate macam mana tak menikah itu. Kalau betul apa tidak? Kejam apa tak? Mantul sama anak ya. Wa an yakuna musliman wa an yakuna ini dia. Ma yukhrijuhu fadilan an mu'natihi wa mu'nati man alaihi nafaqatuhu lailatal id wa yawmahu. Dan begitu pula harus apa yang dia keluarkan dalam zakat fitrah itu lebih daripada apa yang dia perlukan dan apa yang diperlukan siapapun yang dia nafkahi, keperluan saya dan keperluan orang-orang yang wajib saya nafkahi. Setelah itu dikurangi bila hari ini yaumal id wa lailatahu. Satu hari satu malam saya perlu berapa untuk makan? Wallah Habib, kira-kira kalau satu rumah saya yang saya nafkahi perlu 2.000 ringgit Habib. Oke lah, 2.000. Harta Anda sekarang berapa? Harta saya banyak Habib. Kalau dikurangi 2.000 ringgit, masih ada tak? Masih banyak Habib. Anda wajib zakat. Beberapa orang ya Habib, hari ini saya tak tahu makan apa Habib. Maknanya Anda tak wajib zakat. Dibilang apa yang Anda keluarkan harus lebih, maknanya kelebihan daripada keperluan Anda hari Id dan malamnya. Dengan catatan, ini kita dicatat lagi, Lailatul Id ini bukan Lailah al-Mutaakhirah, bukan Lailah al-Mutaqaddimah, tapi Mutaakhirah. Di dalam Islam malam dulu baru siang. Tapi di sini Lailatul Id bukan Lailatul Id yang malam takbir, bukan. Malam Id yang hari seterusnya. Hari seterusnya, ayo. Yang bilang wal murad bi Lailatul Id al mutaakhirah an yaumi. Maknanya malam 2 Syawal, bukan malam 1 Syawal, bukan malam Id. Ini kena di garis bawahi. Banyak orang tak sadar. Lailatul Id wa yaumihi wa andasti taubin yaliku bihi, dan harus dia itu masih mempunyai dasti taubin. Dasti taubin itu baju yang biasa dipakai untuk sehari-hari macam ini itu kan namanya dasti taubin. Ada lagi taubul kenduri. Nah, itu beda lagi. Sop kenduri kan yang macam ini, nanti macam ini, ya itu namanya baju apa? Baju kenduri. Nanti yang ini mengkilap. Macam kalau katanya Syahrini cetar membahana, kan cetar. Jadi warnanya itu merah macam apa? Cetar. Merah menyala. Kalau hijau macam alamak, macam kuih-kuih ini. Ini yang satu hijau lah, yang satu apa? Nah, macam-macam. Wa andasti taubin yaliku bihi wa maskanin, dan harus lebih daripada apa? Maskan, yang lebih daripada rumah dia. Wa khadimin yaliku bihi, begitu pula lebih daripada khadim, pembantu dia. Karena seseorang itu kadang-kala perlu khadim. Orang-orang tua-tua kan susah kan, harus ada yang bantu dia tak boleh rawat diri dia sendiri. Itu diantara dulu. Jadi apa yang dia keluarkan harus lebih daripada keperluan dia yaumal id wa lailatihi, lebih daripada satu bajunya, rumah dan khodimnya. Sekarang orang miskin pun bajunya berapa? Saya ada satu video orang minta, saya tak ada cash, dia bawa apa? Yang ini apa namanya tuh? Kredit card. Tak ya ini. Iya benar. Minta sedekah tapi minta ini. Ada lagi orang apa namanya? Nak mengemis. Sudah tak ada. Sudah. Nak beli apa namanya? Top up pulsa pula kan? Dia langsung.
pakai apa namanya, pakai money apa itu namanya, apa yang macam link uang uang elektronik gitu lah, apa namanya? Hah? Bitcoin. Bukan Bitcoin, ada yang sekarang kan jual ada uang elektronik. Facebook pun keluarkan Libra ini macam itu. Tak ada. Kupon. Ya macam-macam itu lah. Di Indonesia banyak itu. Ada OVO terus banyak link uang elektronik dibilang. Nanti boleh top up di mana? Tak ya uang biasa, uang elektronik pun tak apa, saya punya akun. Jadi di sini kalau sewa Grab boleh bayar cash atau apa? Dulu boleh. Hah? Elektronik mana? Cash sama apa? Cash boleh. E-wallet dia panggil. Aywa e-wallet. Tak ya cash, e-wallet pun ada saya. Pengemis sekarang Tuan Muhammad Nur. Jangan macam-macam dengan pengemis. Di Indonesia ada satu pengemis ditangkap oleh polisi, rumahnya 3. Rumahnya 3. Pengemis yang berjaya. Pengemis yang berjaya sampai ada di Madura katanya dulu satu desa semua pengemis. Satu desa semua pengemis. Tak tahu di Madura apa di mana di Indonesia. Terus ada fatwa MUI mengatakan ada satu desa di Indonesia, saya tak tahu ya ini. Saya ingatnya dulu macam di Madura. Satu desa semuanya pengemis, kalau saya tak salah. Dia keluar nanti Anda di sana, saya di sini, sudah ada apa? Sudah ada yang bagi-bagi. Sudah ada. Bayangkan Tuan. Kalau Anda tengok di traffic light ada pengemis. Setiap satu traffic light dia dapat 1 ringgit saja. Berapa traffic light? Satu hari. Satu hari dia boleh dapat apa namanya? Satu hari dia boleh dapat mungkin sekitar 200 ringgit mengemis saja. 1 bulan. Berapa? 6.000. Ya jadi imam saya, jadi pengemis pun seronok. Karena itu MUI langsung mengharamkan profesi pengemis, tak boleh pengemis. Pengemis dalam keadaan darurat saja. Wa andasti thawbin yaliku bihi wa maskanin wa khadimin yahtaju ilaihi wa tajibu amman fi nafaqatihi minal muslimin. Dan wajib untuk mengeluarkan zakat siapapun yang wajib dia nafkahi. Amman fi nafaqatihi, siapapun yang wajib dia nafkahi tapi daripada yang muslim. Tapi kalau wajib dia nafkahi daripada orang kafir, tak wajib dia zakati. Contohnya istri dia bukan muslim, bukan muslimah, tapi Nasraniyah, ahli kitab. Wajib dia nafkahi tapi tidak wajib dia zakat. Min zaujatin, min zaujatin, daripada zaujah. Bukankah zaujah itu istri itu wajib Anda nafkahi? Tapi begitu pula wajib juga Anda zakati. Wa waladin, begitu pula anak. Wa walidin, begitu pula ayah, wajib Anda nafkahi, maka wajib Anda zakati. Wa mamlukin, hamba sahaya Anda. Hamba sahaya Anda. Jayid jiddan. Serta walau aksara zawju fi an lam yamlik syai'an aw kana kinnan lam yalzam zaujatuhu al-hurrah fitrataha wa in kanat ghaniyatan. Tak wajib. Jadi seorang suami tak wajib menafkahi, tak wajib menfitrahi istrinya kalau suami itu miskin. Tak boleh. Tapi disunahkan seorang istri yang kaya untuk mengeluarkan fitrah suaminya. Sunnah saja, tak wajib. Sunnah saja.
Kan? Tak wajib. Karena yang wajib mengeluarkan adalah yang menafkahinya. Siapa yang menafkahi? Istri. Kalau istri menafkahi dirinya sendiri, tak apa. Problemnya di dalam Islam yang menafkahi istri siapa? Suami. Tapi Habib, istri saya dari awal Habib, makan sepiring berdua Habib, sepinggan berdua Habib. Tak ada katanya. 2 pinggan 1 orang yang ada katanya, bukan sepinggan 2 orang. Tak pernah dengar itu ya di Indonesia itu kalau nak saya nak menikah tapi tak punya uang. Tak apa Kanda, kita sepinggan berdua, bohong. Yang ada 2 pinggan 1 orang. Sepinggan 2 orang tak ada tuan. Tak kenyang tuan, sepinggan 2. Semua itu hanya bohong, gimmick. Fantasi. Apa? Fantasi. Fantasi film, betul, film India. Habis cakap itu menari pula mereka. Bollywood ya. Bollywood. Karena itu, kalau istri cakap, sudah Anda tak apalah, nikahi saya tak akan minta nafkah. Setelah dinikahi, tetap minta haknya dia. Kenapa macam ini? Anda yang bodoh, kenapa Anda percaya? Kenapa Anda percaya? Ternyata perempuannya murid saya, dia sudah belajar ini, dia praktekkan kayak alamak. Wal wajib so'un salimun minal aib. Dan yang wajib itu zakat fitrah itu so' itu berapa? 4 mud. 1, 2, 3, 4. Harus 1 mud yang salimun minal aib. Harus yang mudnya itu apa namanya? Cupak. Bukan cupak mungkin ya, gantang gitu. Gantang so. Cupak saya benar. Hah? 4 Cupak cupak. 1 gantang. Aiwa. Mud itu cupak, gantang itu sok. Jadi 1 gantang. Dan harus yang digantangkan itu macam berasnya, gandumnya itu salimun minal aib. Jadi tidak boleh Anda beras yang kutuan atau sudah rosa atau apa, tak boleh. Harus salimun minal aib. Katanya Syekh Bahudon guru saya, yang Anda fitrahkan apa yang Anda makan. Beras kan banyak kan. Saya kalau itu beras syahru Habib, beras yang mahal saya, beras yang apa yang mahal di sini tuh? Ada yang namanya beras super mewah. Ada saya pernah tengok beras yang mahal sangat itu. Beras super mewah. Apa namanya? Makannya beras super mewah, tapi ketika mengeluarkan zakat, beras yang mahal, yang murah sendiri apa? Beras Thailand itu. Yang Anda keluarkan apa yang Anda makan. Kalau lebih. Hah? Kalau lebih kepada standar. Alhamdulillah. Fabiha wa nikmat. Fabiha wa nikmat. Kalau kurang tuh maknanya tak sah kan? Itu berusaha. Wallahu alam, mungkin tak sah. Tapi Malaysia itu sudah ada fatwa ya. Iya. Jadi fatwa ya. Maksudnya selama sia-sia lantang sia-sia senang jadi. Alhamdulillah kalau ada seperti itu, alhamdulillah. Kan biasanya kan namanya mufti, dia akan tengok majority. Majority kan jelas di Malaysia ini beras. Tapi kan berasnya kan berbeza-beza. Orang kaya tak macam berasnya orang miskin. Orang mufti Selangor, mufti wilayah akan tengok pertengahan. Jadi tidak yang murah, tidak yang mahal. Tak mungkinlah cakap kena 1 gantang beras mewah. Kasihan yang tak kaya. Tapi Anda sendiri yang kaya kena tahu. Min ghalibi qutil balad, daripada apa yang majority dimakan oleh kota tersebut. Jadi kalau majoritinya makan nasi ya dikeluarkan beras. Kalau makannya roti dikeluarkan gandum. Aywa. Jadi tolak ukur di dalam kut ini makanan pokok bukan harga, akan tetapi qimah bidahiyah, berapa banyak energi yang ada di situ. Bukan harganya, so tengok yang belakang, syarah apa namanya, syarah
Waqat ramaza ba'duhum 516. أيوة. Waqat ramaza ba'duhum lima tajibu fihi zakatul fitr murattaban al-a'la fal a'la biqolihi. Kan yang wajib kan ghalibu qutil balad kan. Majority makanan pokok yang dimakan oleh kota tersebut. Di beberapa negara orang makan dua, makan nasi dan makan roti. Di Jordan itu roti dan nasi. Banyak mana yang makan? Kelihatannya roti. Di Hadramut pun sama. Karena itu bukan yang dimakan oleh semua, tapi yang dimakan oleh majority. Oke, boleh tak Habib saya mengeluarkan beras Habib? Kenapa? Lebih mahal. Memang kenapa lebih mahal? Daripada Roti gandum. gandum masih lebih mahal. Beras. Beras dulu di Hadramut yang boleh makan beras orang kaya-kaya tadi. Yang miskin-miskin makannya Roti. roti. Dibilang tolak ukurnya bukan dengan harga, akan tetapi daripada qimah hidaiyah. Qimah hidaiyah ini level mengenyangkannya, level energinya. Walaupun Murah. harganya lebih murah. Mana tolak ukurnya yang dari a'la fal a'la? Kita tengok ini. Bila misal syaikhi ramzin haka masalah an qawli farqi zakatil fitri lau jamidah. Hurufun awwaluha ja'at murattabatan asma'u quti zakatil fitri lau akila. Dibilang billahi ba bur sal sin sulat syekh shin syair di da durrah ra ruz nomor 5 tuh. Jadi kalau wajibnya di sini apa? Di Malaysia wajibnya nasi. Anda boleh mengeluarkan gandum. Karena gandum lebih tinggi. Tapi wajibnya apa? Gandum. Anda tak boleh mengeluarkan nasi. Tapi lebih mahal lagi. Saya dulu ada di Hadramut. Saudara saya di Hadramut cakap kepada saya, Habib jangan keluarkan gandum. Kenapa? Gandum itu orang-orang sudah biasa makan. Ya niatnya baik, keluarkan nasi agar esok mereka boleh makan nasi. Karena orang-orang itu tak beli nasi kecuali yang kaya. Saya cakap, saya ini Syafi'i muta'assib. Saya Syafi'i muta'assib. Saya tak boleh keluarkan nasi. Kenapa? Karena nasi itu dia nomor 5. Kalau Anda keluarkan nasi, belum tentu ghalibu qutil balad ini nasi. Tapi kalau Anda keluarkan gandum, confirm pasti sah. Confirm pasti sah karena dia yang paling tinggi, yang paling atas. Hak ini apa? Hemis. Mem mash, ain adas. Tahu adas ya? Di Jordan sering tuh bubur adas. Pernah makan bubur adas? Warnanya kuning. Di sini mungkin banyak lah tengok bubur adas. Di kedai-kedai Arab. Hah? Hah? Adas. Ya itu betul. Sama maknya. Macam mama punya itu adas namanya, kuning-kuning itu. Fa ini apa? Full semua tahu kalau. Saya tak boleh makan full sampai sekarang. Mesir full. Full. Macam rasanya macam masam-masam. Hah? Sulut itu Gandum enggak? dia macam gandum. Tapi tak tahu lah, gandum itu bermacam-macam. Saya tak terlampau paham. Terus kan bermacam-macam, ada beras Thailand, beras mati. Cuma kan di sini kan mudah kan. Semuanya dibilang beras Thailand. Cuma kalau di Arab namanya beza-beza. Satunya namanya syair, satunya namanya ful. Itu mungkin perempuan-perempuan Arab tahu bezanya antara tiga ini. Za ini apa? Zabib. Tak ini tamr. Adakah orang makan? Saya tahu orang makan tamr. Tapi orang makan zabib saya tak tahu. Alif akid. Akid ini apa ya? Dia macam susu yang kental difermentasi. Yogurt. Macam yogurt lah. Lam laban. Jim jubun. Cheese.
Saya tak tahu, ada nggak orang hanya makan cheese saja? Apa? Mungkin ada. Yang akhir sekali. Hah? Duduknya akhir sini. Bawa sini sikit, sikit. Yang paling mahal malah jubun. Anda nak mengeluarkan zakat 1 gantang jubun enggak? Bankrupt Anda. Bankrupt Anda. Wa in qadara ala ba'dihi faqad akhrajahu. Habib, saya tak ada sok Habib. Setengah sok saya ada. Akhrajahu tetap. Bukan maknanya Anda tak boleh mengeluarkan sok, Anda tak wajib dengan sama sekali, tak. Karena ada kaidah mengatakan al-maisur la yasqutu bi maksud. Bahasanya yang bisa Anda keluarkan berapa, yaitu bukan yang bisa Anda keluarkan, tidak wajib Anda keluarkan sebab Anda tidak bisa untuk sempurna. Wa yajuzu ikhrajuha fi Ramadan. Wa yajuzu ikhrajuha fi Ramadan. Dibilang wa man qadara ala ba'dil zakat ala ba'dis shaq. Pertama, qaddama nafsah. Saya hanya punya 3 sok Habib. Macam mana ini? Pertama, diri Anda. Pertama siapa? Diri Anda. Kemudian istri Anda. Kemudian khadimuha, asisten istri. Hah? Betul. Hamba. Bukan pembantu rumah, so. Hamba. Asisten istri, khusus untuk istri, bukan rumah. Khusus untuk istri, karena istri yang kaya itu mempunyai hak lebih daripada istri yang miskin. Istri kaya di rumah setiap hari ada yang kipas-kipas, makan, mandi, macam itu saja. Anda menikahi wanita macam itu, Anda kena siapkan apa? Khodim, wajib syar'an. Kenapa macam itu? Kenapa menikah dengan itu? Kenapa? Ini kalau anak-anak apa, raja atau anak apa? Anak raja, anak tun, kenapa macam itu? Anak presiden, anak perdana menteri, kenapa macam itu? So itu kalau wanitanya meminta. Kalau tak meminta, taqiyah sholihah ini. Taqiyah sholihah. Fa khadimuha fa waladuhu shaghir. Baru diberi ke anaknya yang kecil, baru ayahnya dan atasnya ayah, baru emaknya. Di dalam babul zakatul fitr, ayah lebih daripada emak. Di dalam nafkah, emak dahulu baru ayah. Kenapa kalau di dalam zakat fitr ini ayah ini mulia? Di dalam nafkah yang lebih memerlukan siapa? Ayah tak ada makan, boleh minta ke kawannya. Kawannya banyak, Tuan Muhammad Tur tak ada makan, boleh ke rumahnya Tuan Azmi untuk minta. Perempuan macam mana? Nak kemana? Nak ke mama kah? Suruh jual ditampal pula perempuan nanti itu. Wa yajuzu ikhrajuha fi Ramadan, dan diperbolehkan untuk mengeluarkan zakatul fitr sejak awal Ramadan. Kenapa? Karena zakat fitr wajib karena 2 hal. Idraku juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Dan setiap zakat dan setiap hal berzakat, setiap hal yang wajib dengan 2 hal diperbolehkan untuk mendahulukannya jika dapat salah satu. Jelas ya? Zakat tijarah wajib karena 2, an-nisab wal haul. Cukup ada nisab, Anda boleh keluarkan, bukan wajib. Boleh. Zakatul fitr wajib dengan 2 hal. Dapat sedikit daripada Ramadan, sedikit daripada Syawal. Dapat salah satu boleh Anda keluarkan. Melanggar sumpah puasa 3 hari itu wajib karena 2 hal, bersumpah dan melanggarnya. Kalau ada orang bersumpah saya tidak akan minum teh lagi. Kemudian dia minum teh, dia kena kafaratul yamin. Maknanya kafaratul yamin itu terjadi kalau Anda bersumpah dan Anda melanggarnya. 2 kan? Ada salah satu Anda sudah bisa kafaratul yamin. Setelah Anda bersumpah, walaupun belum melanggar, Anda boleh kafaratul yamin. Setelah itu baru Anda melanggar. Boleh macam itu. Ya ini dibilang apa nih, ada
ada kullu ma wajaba bisababaini jaza ta'jiluhu idza wujida ahaduhuma. Wa yusannu qabla sholatil id. Sebelum sholatul id sunnahnya itu yang paling bagus setelah fajar dan sebelum sholatul id. Zakatul fitr itu. Setelah fajar dan sebelum sholat id. Jadi kan pukul berapa tak tahu itu. Pukul 4 pagi, pukul 5 pagi. Fajar adzan subuh sebelum sholat id yang paling afdal. Tapi siapa yang nak terima? Setelah sholat id makruh. Setelah ghurub haram. So, boleh min awal Ramadan. Sunnah ba'dal fajar, makruh setelah sholat, haram setelah tenggelamnya matahari hari ini. Mulai masuk 2 Syawal sudah haram. Mana haram? Bukan Anda haram mengeluarkan zakat fitrah, haram mengakhirkan zakat fitrah sampai setelah ghurub. Nah, cepat Anda keluarkan, jangan sampai terlambat. Saya itu tak ya keluarkan Habib, haram Habib. Anda tak keluarkan lebih haram lagi. Ada orang paham macam itu, Sob? Iya apa tak? Macam apa ya, salat akhir waktu tahrim, waktu haram salat. Nah, waktu haram sholat, kalau saya macam ini haram Habib, itu nak sholat better. Sudah haram takhir, haram tak sholat pula Anda, ini 2 haramnya akhirnya. Ada yang paham? Hah? Ada yang paham macam itu? Ada. Kalau sholat aja ada, seharusnya zakat fitr juga ada, sama. Min nafsil bab. Wa yahrumu ta'khiruha an yaumihi. Baca faslun terakhir. Faslun tajibun niyatu fayanwi hadhi zakatu mali wa nahwi. Dan diwajibkan untuk berniat ketika Anda mengeluarkan zakat, diwajibkan untuk niat. Macam mana? Hada zakatu mali. Hada zakatu mali. Ini adalah zakat hartaku, atau ini zakat fitrahku, ini sedekah wajibku. Niat-niat yang sudah ada, mungkin sudah ada di sini, sudah diberi oleh mufti-mufti wilayah. Saya kira tak pelik ini. Ayo, wa nahwi dzalik. Kemudian Wa yajuzu ta'jiluha qabla al-haul. nah, wa yajuzu ta'jiluha qabla al-haul. Karena yang namanya zakat tijarah, zakatun naqd, wajaba bisababain. Bin nisabi wal haul. Dengan nisab dan haul. Kalau ada salah satu sudah boleh. Karena itu kan wa yajuzu, bukan wa yajibu. Yajuzu ta'jiluha, boleh untuk mempercepat mengeluarkan zakat sebelum haulnya. Sebelum apa, Tuan? Haulnya. So, tengok di bawah. Li'anna wujubaha li'anna liwujubiha sababain al-haulu wan nisab. Wa ma lahu sababan yajuzu taqdimuhu ala ahadihima ka taqdimi kafaratil yamin alal hinif. Wadah? Jayyid Ustaz Zaman? Setiap hal yang wajib karena 2 sebab, maka diperbolehkan untuk mempercepatnya sebelum datangnya apa? Hal yang lain. Ayo. Salah satunya saja, cukup ada diperbolehkan, bukan wajib. Terus Habib, zakat itu kapan wajib dikeluarkan? Jika ada 2 hal. Bihudul mali wal asnaf. Sudah nisab dan haulnya ada, wajib dikeluarkan ketika ada 2 syarat. Hudurul mal, hartanya ada, asnafnya juga ada. Baru wajib dikeluarkan. Sebelum itu tak wajib. Tak wajib ini bukan berarti tak boleh. Tak wajib ini apa ya? Dia al-jaiz di mana am. Dia tak wajib. Haram itu juga tak wajib. Sunnah itu juga tak wajib. Makruh itu juga tak wajib. Ayo. Akan tetapi untuk ijza'il mu'addas, kan ini kan zakat belum sampai haulnya kan. Sedangkan wajibnya zakat itu ketika sudah ada nisab, sudah ada haul, sudah ada harta dan asnaf. Terus macam mana agar harta yang dikeluarkan sebelum haul ini bisa menjadi zakat yang wajib? Ada syaratnya. Yang pertama apa?
ayyabqa al-maliku ahlan lil-wujubi ila akhiril haul. Sampai akhiril haul kan 6 bulan sudah dia nak keluarkan zakat ijarah. Disyaratkan untuk sah zakat ini ketika 6 bulan setelahnya Malik ini masih di dalam syarat dia wajib mengeluarkan zakat. Contohnya 6 bulan berbuah untung banyak, 6 bulan ke depan rugi. Saya tak sudah bayar macam mana ini? Saya ambil balik zakat saya mana? Bukan dari an yakuna apa? Fi akhiril qaul mustahaqan. Begitu pula al-qabid. Asnafnya kan saya sudah 6 bulan. Saya bayar ke asnafnya. Zaman contohnya asnafnya ini zaman zakat saya. Oke. Zaman itu ketika akhir haul harus masih menjadi asnaf. Bukan ketika akhir haul dia lebih kaya daripada saya. Mana zakat balik? Mana zakat balik kan? Saya pun ketika akhir haul harus masih menjadi orang kaya yang wajib zakat. Kalau salah satu daripada 2 hal ini tidak tercapai, maka saya diperbolehkan untuk meminta balik. Dengan catatan kalau dari awal saya mengatakan zaman ini zakat dan ini muajjalah. Ini bukan zakat biasa, ini zakat yang dipercepat. Kalau ada apa-apa, saya boleh minta. Kalau dia tak cakap macam itu, dia tak boleh minta. Saya mau balik minta zakat saya. Anda tak cakap. Uangnya sudah saya belanjakan. Tapi kalau saya cakap dari awal ini zakatul muajjalah dan Anda masih belanjakan, Anda kena ganti. Diganti harga ketika saya berikan Anda, bukan harta ketika saya minta. Harga ketika saya minta, tapi harga ketika saya beri. Yakni biqimatihi yaumal qabd la yaumat talaf. Wa an yakunal ghabitu fi akhiril qauli mustahaqqan wa idza lam yujzihu usturida in alimal ghabit annaha zakatul muajjalah. Dan ketika dia itu zakat muajjalah itu ketika akhiril qaul, ternyata salah satu daripada kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka Malik diperbolehkan, bukan wajib, ini haknya dia. Mungkin dia akan minta, mungkin dia malu untuk minta, bukan wajib untuk minta, tapi dia diperbolehkan untuk minta. Mungkin malulah sudah ya. Diperbolehkan untuk minta kalau zaman di sini sebagai gobet dan asnaf mengetahui bahwasanya ini adalah zakatul muajjalah dengan pemberitahuan Malik dari awal. Ini adalah zakatul muajjalah, cukup. Maknanya hati-hati dengan uang ini. Jangan Anda terburu-buru untuk belanja. Simpan dulu sampai 6 bulan nanti. Sampai sini ada yang tanya? Kalau ada khilaf, Anda tak cakap, saya cakap, Anda cakap. Sudikol Yaman. Zaman Sudikol Gobin. Yani Sudikol Asnaf. Maliknya Goiru Musodak. Ayo. Sampai sini ada yang tanya? Macam sejarah kita runcit tu, Oke. Sekarang ni barang yang dijual tu bukan milik dia. Milik siapa? Macam saya buka kedai runcit, jadi letak barang dekat saya. Barang. Itu tak dihitung itu. Tak dihitung. Tak dihitung. Tapi kan tidak semua barang itu bukan punya Anda. Ada beberapa barang memang bukan punya Anda. Contohnya saya letak tapai, saya letak ini, itu tak dihitung. Yang ditutup kon selain barang yang titipan orang. Sudah? Sampai sini, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.